Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devitri Khairunisa dari kelas PGMIA NIM 203210036. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hadis maudhu atau juga bisa disebut dengan hadis palsu. Hadis maudhu yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW semada perbuatannya, perkataannya, takrirnya, dan sifat akhlaknya, atau sifat semula jadinya. Secara rekan atau dusta semata-mata, di dalam penggunaan masyarakat Islam di negara kita, hadis maudhu disebut juga dengan nama hadis palsu. Kajian ini bertujuan untuk melihat apakah faktor kemunculan hadis maudhu serta kesannya terhadap amalan beribadah umat Islam di sekarang ini. Sebab terjadinya hadis maudhu yaitu perbuatan kaum zindik dan ilhad. Dan yang kedua adalah sikap ta'ash rahasia terhadap negara, bahasa, atau golongan. Dan yang ketiga, kaum yang memisahkan hadis yang menurut prasangka mereka baik. Usaha ulama dalam mengurangi hadis maudhu adalah dengan mengisnadiain hadis, meningkatkan usaha pencarian hadis, dan meningkatkan ketindakan tegas terhadap pemalsuan hadis. Meletakkan kaidah-kaidah umum yang kuat untuk mengetahui hadis maudhu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ilmu al-jar wa ta'dil, yaitu kata al-jar merupakan masdar dari kata jarha, yajrahu jarhan, yang artinya melukai. Terkena luka pada badan atau menilai cacat atau kekurangan, menilai adil kepada si periwayat atau membersihkan periwayat dari kesalahan atau kecacatan. Adilnya rawi dilihat dari pengalaman ketekunannya dalam menunaikan agama Islam dan terhindar dari perbuatan dilarang dan keji. Fungsi ilmu al-jar wa ta'dil. Ilmu al-jar wa ta'dil sangat berguna untuk menentukan kualitas perawi dan nilai hadisnya. Membahas sanad terlebih dahulu harus mempelajari kaidah-kaidah ilmu al-jar wa ta'dil yang telah banyak dipakai para ahli, mengetahui syarat-syarat perawi yang dapat diterima, cara menetapkan keadilan dan kedapitan perawi, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan bahasa ini. Seseorang tidak akan dapat memperoleh biografinya karena ilmu al-jar ini sangat dibutuhkan untuk belajar sebelum mempelajari tentang hadis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perawi hadis. Dan perawi hadis tersebut mempunyai karya-karyanya. Di sini saya akan menjelaskan perawi hadis dengan karya-karyanya. Imam Bukhari dengan kitab Shahihnya. Nama sebenarnya Imam Bukhari adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Ju'fiyah al-Bukhari. Imam Muslim dengan kitab Shahihnya. Imam Muslim telah menuliskan beberapa kitab terpenting dalam bidang ilmu hadis. Di antaranya yang paling unggul adalah kitab Shahihnya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan karena
hadis tersebut sangat banyak. Imam Abu Daud dengan kitab Sunan, yaitu Sunan Abu Daud adalah salah satu kitab hadis terkemuka yang disusun oleh Imam Abu Daud. Di antara guru-gurunya adalah Imam Ahmad bin Hambal Al-Qanabi dan Abu Amr. Imam Ibnu Majah dengan kitab Sunnah, yaitu kitab Sunnah Ibnu Majah, banyak menuai kritikan. Di antaranya Sunan Ibnu Majah paling banyak memuat hadis dhaif, bahkan di dalamnya ada perawi yang tertuduh dan berdusta. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian inkar sunnah. Pengertian inkar sunnah adalah apa? Yang menolak sunnah atau hadis sebagai ajaran Islam di samping Al-Quran. Inkar sunnah adalah kelompok-kelompok tertentu yang menolak otoritasnya sebagai hujah atau sumber ajaran agama yang wajib ditaati dan diamalkan. Sejarah perkembangan inkar itu setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan terjadi kesepakatan di kalangan umat Islam untuk menempatkan hadis sebagai sumber hikmah atau sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.